Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya share dulu materinya. Jadi hari ini flowchart dan activity diagram. Sebenarnya itu sama, cuma beda versi. Kalau flowchart tuh yang zaman dulu ya. Ketika ada bahasa pemrograman dia sudah ada flowchart. Nah, kalau yang terbaru itu activity itu UML. Jadi di sini saya akan membahas sedikit apa itu flowchart. Jadi flowchart itu penjelasan secara grafis dari pseudocode. Jadi materi yang lalu itu pseudocode. Ini ya, kan aja. Ini. Jadi kalau flowchart itu pertama start gitu ya. Start ya seperti elips gitu. Kemudian nanti di sini ada input. Input itu bentuknya kayak apa nih ya? Jajaran genjang gitu ya. Di sini harga, kemudian ada jumlah, terus ada total itu sama dengan berapa gitu ya. Ini input gitu. Bukan, sorry ya. Lewat. Nah ini inputnya, harga dan jumlah. Nanti di sini ada proses menghitung apa total ya. Total itu kan, hitung total. Nah nanti ngeprint gitu ya. Kalau ngeprint itu biasanya sih mana di sini ada simbol-simbolnya, silakan baca ini. Beberapa udah jarang dipakai gitu ya. Simbol print. Ini contohnya dia Nah, pangkat ini kan udah jarang nih. Banyak yang udah nggak ada lagi sekarang itu ya. Tapi beberapa ini yang masih ada. Ini adanya display ya. Display dia bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini ya bentuk kayak nah ini print. Nah, kemudian diakhiri dengan stop. Nah, stop. Nah, jadi ini contoh dari flowchartnya. Tapi ini flowchart sederhana karena satu alur gitu ya. Tapi nanti ada satu hal yang penting dari flowchart itu decision nih ya. Nah, gini. Jadi misalnya ada kalau totalnya itu di atas 1 juta, nanti diskon gitu kan. Berarti nanti ini sini berarti ada pertanyaan gitu ya. Total lebih besar dari 1 juta. Kalau ya, ini dihitung lagi. Total sama dengan total dikurang diskon gitu ya. Total dikurang diskon. Tapi sorry di atas ini harus ada diskon dulu di sini ya. Sini diskon sama dengan total kali misalnya diskon 15%. Nanti ini kurang. Kemudian hasil di sini di print gitu ya. Print. Nah, kalau di sini gitu ya. Print terus stop.
Oke, itu gambaran sederhananya. Seperti ini ya. Nah, nanti coba kalian gambar seperti ini, tapi dengan aplikasi. Ini yang saya sedikit share itu Draw.io ya. Ada, silakan akses di draw.io. Nanti dia create new diagram, pilih. Di sini ada flowchart langsung gitu ya. Tapi bisa juga blank diagram gitu ya. Diagram, create. Nah, di sini ada lokasi gini, tapi nanti bentuk XML. Apa itu XML? XML itu di browser ya, biasanya itu XML. Saya taruh di dokumen. Nah, di sini ada tool-toolnya general. Nah, kalau misalnya mau flowchart, ya pilih aja flowchart gitu ya. Di sini ada start, kita masukin atau mulai ya, bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu kan. Kemudian ada input. Nah, ini terus ini perbesar, tinggal ditarik gitu. Terus kalau ingin ngetik bawahnya ya ini seperti ini. Harga, jumlah. Hurufnya kurang besar, tinggal diperbesar aja. Sini ada panah. Nah, ini dia langsung nempel ke sini gitu ya. Harga, jumlah. Ini apa ini? Saya hapus dulu. Kemudian apa lagi tadi ya? Menghitung total gitu ya. Menghitung function itu dia harusnya yang kotak biasa ini ya. Total sama dengan harga kali jumlah. Sini ntar kasih panah lagi, terus luruskan. Kemudian silakan lanjutkan sampai, kalau ada seperti ini, bikin juga seperti ini ya. Saya cari yang sederhana aja. Ini ya, print ya, display ya, display di monitor. Atau cetak gitu ya, boleh bahasa Indonesia. Seperti ini. Kemudian selesai. Oh, stop ya tadi kan. Bahasa Inggris gitu ya. Ini contoh hasilnya. Jadi kalau sebelum lari ke sini sebaiknya manual dulu ya, pakai pulpen, pakai kertas gitu ya. Atau kalau langsung di sini juga boleh. Cuma kan kalau salah dia agak repot ya. Kalau sudah dalam bentuk apa ini, komputer base gitu ya. Jadi coret-coret aja dulu pakai pensil, pulpen gitu kan. Dan kalau udah fix tinggal dilanjutkan. Nah, kemudian langkah terakhir ini memindahkan ini ke, coba saya saja belum pernah coba nih kalau bisa di copy langsung apa enggak ini ya. Enggak mau ya. Berarti dia harus di ekspor ya. Mana ekspor S? Nah, ini. Kita tinggal pilih mau JPG, PDF gitu ya. Biasanya sih kita gambar ya JPG itu ya. Ya, kan ekspor. Device, kita pilih yang device. Latihan flowchart JPG. Nah, ini kita lihat.
Jadi kalau mau kita pindahkan ke Word, nah ini hasilnya nih, ini udah jadi. Ini kita gambar lewat Draw.io tanpa install gitu ya, cuma bermodalkan browser aja, bahkan di handphone juga bisa. Gitu. Kalau programnya pakai apa? Google Colab. Google Colab juga browser juga gitu kan. Jadi nggak ada alasan kalau laptopnya nggak ada. Gitu. Satu lagi nih activity diagram. Jadi activity itu di UML ya, di UML kecil amat ini. Activity. Oh, dia digabung ya. Jadi sama. Jadi bedanya dia kalau start bentuknya ini titik. Jadi nggak ditulis start tapi dia titik gitu ya. Nah, kemudian kalau input ini dia bentuknya proses, dianggap proses gitu ya. Mana proses ini? Komponen harusnya ini kotak biasa ya, kelas. Ini kayaknya objek aja dah, sama aja sih. Kemudian ini ya sama dia sebenarnya sih gitu ya. Cuma dia bentuknya kotak ini, jadi nggak ada jajaran genjang seperti ini. Cuma bedanya ketika decision ini, dia beda. Ternyata activity itu perbaikan dari flowchart. Kan ini kan kita agak ribet, ini harus membesarkan, mengecilkan. Kalau tulisannya ini banyak, kan harus besar nih. Ternyata itu nggak efektif. Jadi kalau activity, ya bentuknya startnya gini, kemudian di sini namanya itu ada satu proses gitu kan. Misalnya input harga, input jumlah. Dia menjelaskan seperti itu. Terus di sini kalau ada proses lagi, hitung total bayar misalnya gitu ya. Kemudian kalau ada decision, dia bentuknya seperti ini. Jadi tulisannya itu enggak di dalam sini, cuma di luar ini dia bentuknya bukan pertanyaan tapi pernyataan gitu ya. Ini kalau total lebih besar dari 1 juta. Itu doang gitu ya. Dan di sini hitung diskon. Kemudian di sini hitung total sama dengan total dikurang diskon gitu ya. Kurang diskon. Kemudian di sini ada ya biasa cetak gitu kan. Terus stopnya kan gini bentuknya. Nah, jadi activity itu mirip, cuma di bentuknya kalau nggak gini semua ya, kalau nggak kotak, tapi biasanya sih kotaknya ujungnya nggak runcing ya. Kalau segi 4, terus ada ini belah ketupat kalau ada decision. Jadi nggak yes no lagi. Jadi ini pasti yes karena yang totalnya udah 1 juta. Kalau ini berarti yang enggak gitu ya. Nggak ada diskon gitu. Oke, gitu aja. Saya cukupkan dulu. Silakan nanti dikerjakan. Yang terpaksa saya bagi ini ya. Nah, yang Irsyad itu yang
Irsat ini mau yang flowchart apa activity ini? Saya Yang flowchart apa minta tugasnya flowchart apa yang yang activity? flowchart aja. Yang flowchart. Oke, berarti Oke. yang lain activity gitu ya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.